adalah Peggy Setiawan. Sebelumnya Hotman Paris sempat mengeluh sulit berkomunikasi dengan keluarga Eki setelah kasus polisi menangkap Peggy Setiawan dan kembali memeriksa kasus ini. Sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Polisi melakukan pemeriksaan psikologi kepada ayah Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Mapolda Jawa Barat. Didampingi kuasa hukumnya, ayah Peggy tiba pukul 10 pagi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Polisi menyebut pemeriksaan psikologi ayah tersangka Peggy dilakukan sebagai bagian dari kehati-hatian yang dilakukan polisi dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain ayah Peggy, Polda Jawa Barat juga menjadwalkan tes psikologi bagi Ibu Peggy Kartini hari ini. Namun kuasa hukum menolak Ibu Peggy diperiksa karena tes dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menetapkan anak Kartini Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pengacara justru meminta saksi Aib dan Mel yang dites psikologi terlebih dahulu untuk mendalami keterangan keduanya soal pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum sudah mendapatkan surat undangan buat Ibu Kartini untuk dilakukan tes psikologi di Polres Cirebon Kota. Namun hari ini tim kuasa hukum pun akan melakukan penolakan terhadap undangan tersebut dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Kenapa tidak dilakukan dulu tes kepada si Aeb dan juga Mel karena memang keterangan mereka dari awal sudah diragukan. Pramudia, Okta dan Teguh mendatangi Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketiganya merupakan saksi dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon tahun 2016 lalu. Dalam laporan BAP tahun 2016, Pramudia menyatakan tidak berada di rumah kontrakan milik Pak RT. Padahal dirinya bersama kelima terpidana berada dalam rumah kontrakan. Menurut Pramudia, pernyataan tersebut terpaksa ia sampaikan dalam BAP lantaran mendapat tekanan dari penyidik. Ia menyatakan akan meluruskan keterangannya dalam BAP yang ia berikan 8 tahun lalu ini. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak disebut di rumah RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih mas, bahwa kalau kamu tidur di rumah PRT kamu bisa bahaya, bisa dikeret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Sementara saksi lainnya dalam kasus Vina atas nama Ahmad Saifuddin bersama kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Menurut kuasa hukumnya Yan S. Huta Barat, kliennya diperiksa sebagai saksi dengan pasal 221 ayat 1 tentang perintangan penyidikan. Meski demikian, kuasa hukum belum mengetahui siapa pihak terlapor dalam pemeriksaan ini. Yan Huta Barat memastikan bahwa Saifuddin bersama 9 orang termasuk 5 terpidana dalam kasus Vina menginap di rumah Ketua RT pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Yang bersangkutan diperiksa untuk pasal 221 ayat 1, yaitu perintangan penyidikan. Ini sudah dilaporkan di Polda Jawa Barat dengan model A.
Akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum tahu siapa terlapornya. Pada malam kejadian, beliau itu bersama dengan 9 orang temannya, termasuk 5 orang yang saat ini sudah terpidana, berada di rumah anak ketua RT nginep sampai pagi. Cuci darah. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci. Keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina angkat bicara terkait proses penyidikan kasus Vina 8 tahun silam yang disebut penuh tekanan. Salah satunya ibu terpidana Eka Sandi yang yakin anaknya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina, namun terpaksa mengakui pembunuhan itu karena mendapat ancaman dari penyidik polisi. Eka Sandi terpaksa mengakui pembunuhan Vina agar adiknya bisa dibebaskan. Yang suruh harus ngakuin itu siapa? Angga Sudirman kan Eka ini bawa ini, Ya. bawa ini, Ya. jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu. Oh, Cukup tangannya aja. gitu, cukup gitu aja. Untuk nyamatin adiknya. Oh. Sementara kuasa hukum Oto Hasibuan menilai banyak kejanggalan dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kejanggalan ini terlihat salah satunya saat polisi menghapus 2 DPO pembunuh Vina usai menangkap 1 pelaku, Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Oto menilai jika polisi menghilangkan 2 DPO, maka proses peradilan dari kasus ini patut dipertanyakan. Kalau polisi mengatakan Andi dan Dan itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orangnya itu. Sementara Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko memastikan Polri serius menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Truno bilang Mabes Polri memberi atensi juga asistensi terhadap kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kemudian juga setiap informasi nanti akan dilakukan analisis. Mengapa? Di situ penyidik tidak bekerja sendiri. Ya, analisisnya dilakukan oleh Ditreskrim dalam hal ini dilakukan oleh pengawasan penyidikan, ya, selaku fungsi pengawas internal di penyidik. Kemudian ada dari Bid Propamnya, kemudian juga ada dari Inspektorat Pengawasan Daerahnya. Tentunya juga mendapatkan asistensi, ya, asistensi dari seluruh yang ada sebagai fungsi teknis di Mabes Polri. Proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina masih dilakukan polisi. Selain menghapus 2 DPO dalam kasus pembunuhan Vina, polisi juga mengembalikan motor milik Peggy yang disita saat penangkapan. Motor ini dikembalikan karena tidak berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina karena digunakan Peggy saat berada di Bandung. Kini polisi masih mencari bukti kuat keterlibatan Peggy dalam pembunuhan Vina karena 5 terpidana mengaku tidak melihat Peggy di lokasi dan sejumlah rekan Peggy memberi kesaksian yang menguatkan Peggy tidak ada di Cirebon saat Vina dibunuh. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini dalam kasus pembunuhan Vina Eki, kita bergabung dengan Muhammad Syahri Romdon, jurnalis Kompas TV di Cirebon, Jawa Barat. Arai, salah satu saksi bernama Saifuddin ini kan tadi memenuhi panggilan di Mapolres Cirebon. Untuk kasus 221 perintangan penyidikan, ini pihak terlapornya siapa, Arai? Dan apakah ini artinya ada kasus baru terkait kasus pembunuhan Vina ini? Ya, baik Cynthia Rompas dan juga saudara, selamat sore. Memang hari ini Ahmad Saifuddin dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat yang berada di Polres Cirebon Kota. Pemeriksaan berlangsung sekitar 3 jam dari jam 10 hingga jam 1 siang tadi dengan jumlah total 25 pertanyaan. Kuasa hukum Ahmad Saifuddin, Jan S. Huta Barat, menyampaikan kepada kami pasca pemeriksaan tersebut
bahwa Ahmad Saifuddin diperiksa sebagai saksi atas pasal 221 perintangan penyidikan. Bila sebelumnya memang tidak diketahui dan tidak disebutkan siapa terduga terlapor dalam kasus 221 ini, namun setelah pemeriksaan pihak kuasa hukum sudah mendapatkan jawaban dari penyidik bahwa terduga terlapor adalah inisial JN, di mana inisial JN ini adalah kuasa hukum dari 5 terpidana di tahun 2016 lalu. Dan terkait pemeriksaan, adapun dan juga isi dari pemeriksaan tersebut, pihak kuasa hukum masih berusaha untuk mempelajari dan akan menyampaikan pada waktu mendatang. Cynthia. Arai, lalu 3 orang saksi lainnya hari ini juga mendatangi Polda Jawa Barat untuk mencabut BAP-nya yang dibuat 2016 lalu. Apakah artinya ketiga orang tersebut langsung membuat BAP baru atau seperti apa? Sebetulnya pemeriksaan terhadap para saksi yang baru dimunculkan ini sebetulnya sudah diperiksa dan dihadirkan pada saat sidang tahun 2016 lalu. Namun berdasarkan pemaparan dari kuasa hukum dari Ahmad Saifuddin menyampaikan bahwa BAP dan yang tertulis dalam BAP 2016 lalu adalah keterangan yang tidak sebenarnya. Sehingga akhirnya pada saat ini sudah saatnya mereka menganggap dan mengungkapkan adalah untuk menyampaikan hal sebenarnya. Antara lain Ahmad Saifuddin bersama 3 saksi lainnya yang di Polda Jawa Barat, yakni Pramudia, kemudian Okta dan juga Teguh, sama-sama memberikan kesaksian bahwa ke-4 orang ini berada bersama 5 orang terpidana di tahun 2016 lalu, yakni malam Minggu 27 Agustus 2016 yang pada malam hari itu berada di rumah Ketua RT Pasren. Mereka berada di lokasi sejak sore, malam, hingga bangun tidur juga masih berada sekitar 9 orang. Bahkan 1 orang yang baru diketahui di lokasi yang sama adalah anak dari ketua RT tersebut, yakni Kavi. Pada saat ini mereka memberikan kesaksian sebenar-benarnya, artinya bahwa 5 terpidana tersebut tidak berada dalam terjadinya kejadian Tina dan juga Eki yang ditemukan di Jalan Layang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sehingga kesaksian ini mampu memberikan pencerahan kepada pihak kepolisian yang saat ini sedang melakukan pendalaman dan terus pemeriksaan terhadap kasus Vina dan juga Eki. Adapun pasal 221 ayat 1 terkait perintangan penyidikan, hal tersebut masih terus didalami oleh pihak kepolisian karena bersifat laporan model A. Laporan model A ini, Cynthia, merupakan maksud kami merupakan laporan yang memang ditemukan oleh kepolisian bahwa di tahun 2016 lalu terdapat upaya untuk pencabutan BAP yang dilakukan 5 terpidana. Dan belum diketahui secara pasti apakah pencabutan 5 laporan BAP ini atas dorongan dari satu pihak atau pihak lainnya, itu masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sehingga menggunakan pasal 221. Cynthia Rompas. Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdon, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dicecar pertanyaan soal pemberian izin usaha pertambangan khusus bagi ormas dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI. Informasinya usai jeda. Hitam premium harus nikmat daman kini. Aku pilih Morinaga. Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan rheologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi terbukti lebih baik.
Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. 14, 15. itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan rheologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat, nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harus nikmat, nyaman diminum. Ayo, teman-teman, sepak Indonesia. Luwak Hitam Premium harus nikmat, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hotman menyebut masyarakat menunggu keadilan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu yang hingga kini tak kunjung terang. Kata Hotman, publik tak akan puas hanya menyidangkan Peggy Setiawan. Karena 2 DPO lainnya yang terungkap di proses pengadilan sebelumnya, yakni Andi dan Dani, tidak juga diusut. Untuk itu, Hotman minta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para ahli hukum pidana untuk menyelidiki pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan objektif. Dan ini putusan sudah final. Sudah ingkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI Oto Hasibuan siap mengajukan peninjauan kembali jika diberi kuasa oleh 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadan, Jaya Supriyanto, Eka Sandi, dan Hadi Saputra. Oto mengungkap ada alibi kelima terpidana sedang menginap di rumah Pak RT saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi 27 Agustus 2016 silam. Dalam kesempatan yang sama, Oto minta Kapolri tidak melibatkan penyidik lama serta ayah Eki, Ibtu Rudiana,
dengan alasan konflik kepentingan dalam pengusutan pembunuhan Vina dan Eki. Tidak tahu. Jadi kami tadi udah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama-sama keluarga bisa bertemu dengan 5 terpidana itu, bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Kalau memang mereka mau PK, kami tim Peradini bersedia. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. LPSK menawarkan perlindungan untuk sejumlah orang yang menjadi saksi dalam kasus Vina, serta keluarga korban untuk memberikan sejumlah rasa aman dalam proses pemeriksaan di kepolisian hingga pendampingan hukum di peradilan. LPSK juga mendukung upaya Polri untuk melakukan pemeriksaan internal kepada penyidik kepolisian yang menangani kasus ini, agar bisa memberi titik terang kepada publik dengan disertai sejumlah bukti kuat dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK mendukung upaya Polri dalam upaya pemeriksaan internal terhadap sejumlah anggota Polri yang bersentuhan atau menangani perkara tersebut, dan diharapkan dapat membuat terang perkara, membuat jelas bagi publik, dan tentu perlu memperkuat alat-alat bukti lain. Meski sudah ditangani Polda Jawa Barat dan menghasilkan tersangka baru, yakni Peggy Setiawan, kuasa hukum keluarga Vina meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta independen. Muncul pula rencana keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sudah ada kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, dan juga penasihat Kapolri, Pak Arianto Sutadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, saya ke Mbak Dewi terlebih dahulu. Mbak Dewi, apa alasan utama atau poin utama keluarga, kuasa hukum dari keluarga Vina ini meminta dibentuk TPF atau tim pencari fakta? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap Polda Jawa Barat yang saat ini menangani kasus Vina Eki?